Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan si John Itung. Nah teman-teman, di sini pada kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan sharing kepada teman-teman. By the way, di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 5 atau Note 5 ya. Nah ini kendalanya adalah jaringan WiFi yang tidak bisa mengakses internet. Nah, terkoneksi dengan internet tapi tidak bisa mengakses internet ya. Terkoneksi dengan jaringan WiFi tapi internetnya nggak bisa dipakai. Nah, solusinya cukup mudah. Saya tadi pas orangnya ada di sini, saya otak-atik, saya kira pengaturannya kayak gitu kan. Saya otak-atik nggak ketemu, saya bilang kepada yang punya HP, coba ditinggal aja dulu HP-nya, nanti saya cek kalau saya udah kerjaannya udah pada selesai, karena juga saya ada kerjaan juga kan. Nah, akhirnya orangnya pulang dan HP-nya kita pegang dan ini baru kita cek. Nah, cek punya cek. Sebenarnya nggak ada kerusakan apapun guys, hanya tinggal dimuat ulang atau di restart atau di reboot kayak gitu, udah selesai. Saya pun nggak mengira ini bisa solusinya kayak gini gitu. Nah, saya juga nggak menyangka solusinya hanya kayak gitu aja. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Nah, apabila HP masuk ke counter kita dalam posisi keadaan apapun keadaannya, intinya kita nggak ngapa-ngapain, mungkin kita ngapa-ngapain juga cuma nggak berat-berat amat seperti ini, tinggal di reboot atau di restart aja udah selesai permasalahan. Atau HP masuk kita pegang-pegang aja udah hidup kembali. Apa yang harus dilakukan? Pantaskah kita meminta bayaran di kejadian-kejadian macam itu, di kasus-kasus macam itu, di kasus-kasus yang amat sangat mudah yang bahkan kita pegang-pegang atau setting sedikit HP-nya sudah bagus kembali. Pantaskah kita meminta biaya untuk hal itu? Nah, di sini saya tidak menggurui teman-teman. Di sini saya hanya sharing tentang apa yang saya alami. Apa yang saya alami tentunya di sini saya akan sharing kepada teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya, by the way. Saya udah 3 tahun loh di usaha servis HP ini. Tentunya adalah pengalaman-pengalaman yang bisa saya sharing. Dan di sini murni sharing, tidak untuk mengajari, karena juga kita ini sama-sama belajar kayak gitu. Di sini saya hanya sharing. Nah, ada yang mengatakan kalau misalkan nih HP masuk ke tempat kita, posisinya itu kita nggak ngapa-ngapain, bagus sendiri kayak gitu. Loh, kenapa kita harus minta biaya bang? Itu kan kita nggak ngapa-ngapain kayak gitu, harusnya gratis saja. Nah, di sini saya tidak saya tidak berpatokan pada satu hal, tapi teman-teman jadikan kesimpulan saya sebagai referensi, dan ini yang saya terapkan di counter saya di tempat servis HP saya. Kalau misalkan kasus kayak gini, bahkan bukan ini saja ya, kasus yang HP masuk kita hanya merestart dan bisa bagus kembali. Nah, itu biasanya kalau saya jadikan ini sebagai referensi, bukan suatu kebenaran. Kalau teman-teman pengen ngambil pelajarannya ya sudah diambil, atau teman-teman pengen mencontoh apa yang saya lakukan ya silahkan. Tapi apabila teman-teman tidak setuju ya silahkan juga, itu terserah teman-teman. Kalau saya di sini HP masuk misalkan nih, contohnya kayak gini, ini posisi jaringan wifi-nya terkoneksi tapi internet nggak bisa. Saya kira ada kerusakan ROM atau operasi sistem. Saya kira harus di flash. Nah, sehingga saya suruh pulang dulu orang yang punya HP ini, dan ketika orangnya pulang, saya ada waktu dan saya cek, tinggal saya reboot atau restart saja HP-nya, udah bisa dipakai kembali internetnya. Nah, untuk kasus kayak gini, itu pantaskah kita meminta biaya kayak gitu, meminta bayaran? Tergantung kalau saya. Tergantung gimana bang? Nah, kalau misalkan orangnya langsung balik pada hari itu, it's okay. Saya nggak minta bayaran kalau dia balik pada hari itu. Bahkan sampai 2 hari pun atau 3 hari pun dia kembali, bisa jadi saya nggak minta bayaran. Ya, itu kalau saya. Tapi kalau HP-nya nggak diambil selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, walaupun saya nggak ngapa-ngapain HP-nya dan HP-nya bagus sendiri, saya tetap minta biaya. Loh bang, biaya apa bang? Kan abang nggak ngapa-ngapain. Nah, sekarang gini, ini persepsi atau pendapat atau paradigma atau sudut pandang saya ya. Kalau saya kayak gini, HP itu ya, kalau disimpan terlalu lama sama kita, itu resikonya gede guys ya.
Resikonya apa bang nyimpan HP orang? Loh banyak. Misalkan nih HP harga 2 juta deh, nggak usah mahal-mahal. HP harga 2 juta. Misalkan nih kita simpan HP pelanggan. Misalkan datang dalam keadaan rusak kayak gitu. Terus kita nggak ngapa-ngapain, bagus sendiri dia. Nah, terus kita simpan dalam jangka waktu yang lama, itu resikonya gede. Salah satunya kalau seandainya HP itu dicuri, harganya itu 2 juta dan secondnya 1.500.000 dan HP-nya kebetulan masih mulus, otomatis kamu mengganti, ya walaupun nggak full 2 juta, minimal 50% lah, 1 juta. Nah, itu kamu udah menanggung resiko sebesar HP second, kayak gitu. Iya, syukur-syukur HP-nya mau diganti sama HP second. Apabila HP-nya baru dibeli kemarin dan rusak, terus dibawa ke counter kamu dan kamu nggak ngapa-ngapain, terus dia bagus sendiri dan ditinggal selama 1 bulan, sekalinya dicuri, otomatis dong orangnya minta ganti dengan yang baru. Jadi biaya yang kita minta kepada pelanggan adalah biaya untuk menjaga HP-nya. Terus bilangnya gimana bang kepada pelanggan? Ya udah, kalau saya posisi kayak gini, anggap saja ini sebagai sampel atau contoh. Misalkan nih, HP-nya ini jaringannya udah terkoneksi ke jaringan WiFi tapi internet tidak bisa dipakai, ya udah kalau dia balik pada hari ini bahkan 3 hari lagi dia balik, mungkin saya kasihkan aja HP-nya. Nggak usah dibayar karena ini cuma pengaturannya aja atau tinggal di restart aja kayak gitu. Tapi apabila dia balik selama sebulan, ya atau 2 bulan, saya tetap akan minta biaya walaupun nggak besar, minimal 50.000 saya minta. Kenapa? Untuk biaya menjaga HP-nya ini, dan kalau seandainya HP-nya ini hilang, kita bertanggung jawab penuh atas HP-nya ini. Jadi walaupun meminta biaya 50.000, walaupun kita nggak ngapa-ngapain HP-nya dan bisa bagus sendiri, itu adalah biaya tanggung jawab penjagaan HP-nya guys. Itu menurut saya. Jangan saja jangan saja kita berbohong kepada pelanggan, rusaknya ini, kita ganti ini, padahal enggak. Nah, itu enggak boleh. Kalau saya kasih tahu aja HP-nya ini enggak kenapa-napa, hanya settingan. Tapi karena HP-nya ini enggak diambil dalam jangka waktu yang lama, kita menjaga HP-nya dan itu ada resiko kayak gitu. Nah, kita jaga HP-nya sampai selama itu sebagus-bagusnya kayak gitu kan. Nah, jadi itu biaya menjaga HP-nya kayak gitu. Nah, ya, itu kita nggak bisa juga minta terlalu mahal ya. Kalau saya mungkin 50.000 lah kayak gitu untuk menjaga HP-nya karena resiko loh. Kalau misalkan kita nggak minta-minta, misalkan maling masuk ke rumah atau posisi kita nggak tahu, pokoknya banyak resikonya menyimpan HP orang itu. Nah, biaya yang kita minta bukan biaya perbaikan HP-nya, tapi biaya menjaga HP-nya sampai diambil kembali dalam keadaan bagus kayak gitu. Nah, tapi kita harus bilang kepada pelanggan dan jangan bohong, jangan kita ngomong yang tidak sesuai seperti kataku tadi yang rusaknya ini, terus kita ganti ini, padahal enggak. Kalau saya HP-nya ini enggak rusak sama sekali, ini hanya pengaturan, tapi karena enggak diambil dalam jangka waktu yang lama, di sini ada biaya karena kita jaga HP-nya, kita simpan HP-nya. Biayanya 50.000. Kalau saya sih kayak gitu saja. Nah, seandainya dia balik pada hari ini, ya udah, bawa saja HP-nya, ini hanya pengaturan. Itu saja kalau saya jangan dijadikan ini sebuah kebenaran, jadikan sebuah referensi atau minimal saran saja ya. Terserah teman-teman mau ngambil atau tidak, tapi kalau saya kayak gitu. Dan saya nggak tega juga loh harus meminta bayaran kalau HP-nya bagus dan kita nggak ngapa-ngapain terus diambilnya sekarang ini juga. Terus terang saya nggak enak loh kayak gitu. Anggap saja kita sebagai pelanggan. Terus abang servis memperlakukan kita kayak gitu. Kalau saya sih nggak mau sih diperlakukan kayak gitu kan. HP-nya baru saja masuk, terus abangnya nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Kalau saya langsung kasihkan aja, nggak usah dibayar. Tapi apabila seperti kataku tadi, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, saya akan minta biaya menjaga HP-nya ini. Tapi saya ngomong sebaik-baiknya kepada pelanggan, sejujur-jujurnya kepada pelanggan. Itu saja kalau saya. Jika teman-teman bertanya, kalau HP masuk, terus kita nggak ngapa-ngapain, bagus sendiri, pantaskah kita meminta bayaran? Ya relatif kalau saya. Tergantung kalau dia ngambil lama, ya udah, saya minta biaya. Tapi ngambil pada hari itu, bahkan 3 hari lagi dia ngambil, saya tetap kasihkan. Karena kita nggak ngapa-ngapain juga kan. Nah, itulah
opini pribadi saya, pendapat saya, dan itu yang saya terapkan di konter saya guys ya. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman, semoga ini juga bisa mengedukasi teman-teman. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di komentar. Jika ada yang ingin sharing sama saya, silahkan DM saya di Instagram. Instagram saya ada di sudut kiri bawah video ini, @johnitung. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Saya John Itung. See you the next video, my brother.